Self-management. Self-management atau manajemen diri adalah kemampuan individu atau seseorang untuk mengubah pola hidupnya dan adaptasi dalam menjalani penyakit kroniknya. Dalam hal ini salah satu contoh penyakit kronik ialah gagal ginjal. Self-management dilakukan dengan tujuan untuk mengubah kebiasaan yang mempengaruhi kemampuan untuk mengatasi keadaan dan beradaptasi dalam merawat kesehatannya. Selain itu, dengan program self-management dapat mengoptimalkan kesehatan, mencegah komplikasi, dan meminimalkan efek penyakit. Terdapat 3 tugas dalam self-management, di antaranya, manajemen medis. Manajemen medis ialah pengaturan dalam perawatan kesehatan atau yang mengarah pada tugas yang terkait diagnosis spesifik, seperti aturan minum obat, janji temu dokter, dan manajemen cairan. Hal yang paling penting pada pasien hemodialisa adalah manajemen cairan. Manajemen cairan harus dilakukan untuk mencegah komplikasi yang ditimbulkan dari kelebihan cairan. Hal yang dapat dilakukan, di antaranya, 1. Menggunakan maksimal 1 sendok teh garam dalam sehari. 2. Menggunakan bumbu dari rempah-rempah. 3. Batasi penggunaan makanan olahan. 4. Menghindari makanan yang mengandung MSG atau micin. 5. Mengukur tambahan cairan dalam tempat tertentu. 6. Menggunakan gelas ukuran kecil, 250 cc, bukan gelas besar. 7. Membilas mulut dengan berkumur, tetapi airnya tidak ditelan. 8. Ketika pergi, menjaga tambahan cairan seperti ekstra minum ketika bersosialisasi. 9. Merangsang produksi saliva, air ludah, dengan menghisap jeruk lemon atau jeruk bali, permen karet rendah kalori. 10. Cek berat badan tiap hari sebelum makan pagi, akan membantu untuk mengetahui tingkat cairan antara dialisis. Manajemen peran. Manajemen peran termasuk mengubah dan menciptakan peran yang bermakna. Self-efficacy merupakan inti dari manajemen peran. Self-efficacy adalah suatu keyakinan atau kepercayaan diri individu dalam melakukan sesuatu. Proses psikologis dalam self-efficacy yang berperan dalam diri manusia, yaitu 1. Proses kognitif, 2. Proses motivasi, 3. Proses afektif, 4. Proses seleksi. Manajemen emosional. Mengatur emosi yang ditimbulkan dari penyakit kronik agar tidak menimbulkan masalah psikologi yang berlebih seperti kecemasan, stres, hingga depresi dengan cara pertama, memperbanyak beribadah dan berdoa sesuai dengan keyakinan. Cara kedua, mencari dukungan orang terdekat. Ceritakan permasalahan hidup kepada orang terdekat atau orang yang dipercaya. Cara ketiga, tetap berpikiran positif. Cara keempat, melibatkan tenaga profesional seperti dokter atau ahli kejiwaan, psikolog, psikiater. Terima kasih.